Aktivis Kontras Andri Yunus mengalami insiden penyiraman air keras di kawasan Jalan Salemba, Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil dan Menteri Hak Asasi Manusia mendesak kepolisian untuk menangkap dalang kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa sejumlah aktivis reformasi. Brigade 98 meminta agar masyarakat tidak lupa terhadap sejarah kelam tersebut. Dia menyatakan telah terjadi kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jokowi berjanji akan mengembalikan hak korban pelanggaran HAM berat. Rabu 11 Januari 2023, Presiden. Perkembangan era digital membawa berbagai resiko pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perundungan di media sosial hingga kekerasan siber. Karena itu masyarakat, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkap keterlibatan anggota TNI Polri terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif. Komnas HAM Indonesia melaporkan sebanyak 3.003 kasus pelanggaran HAM sepanjang tahun 2025. Dan pelanggaran HAM ini terjadi terhadap kelompok rentan, perempuan, dan juga anak-anak. Pelanggaran HAM terjadi dalam berbagai macam, mulai dari diskriminasi, kekerasan, tindakan ekstrim seperti pembunuhan dan juga penyiksaan. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi baru-baru ini di Indonesia yaitu pada 12 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di Jembatan Talang, Jakarta Pusat, 4 orang Bais TNI melakukan penyiraman air keras terhadap salah seorang koordinator Kontras yaitu Andri Yunus. Serangan ini dilakukan secara matang karena pelaku merasa dendam terhadap korban yang mengkritisi secara aktif revisi UU TNI, dan saat ini korban mengalami 24% luka bakar dan kerusakan pada penglihatan secara permanen. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa kita bisa bebas hidup, bebas bicara, bebas berpendapat, atau bebas sekolah? Nah, itu semua karena kita mempunyai yang namanya HAM alias hak asasi manusia. Gampangnya, anggap aja kalian ini memiliki fitur bawaan atau aplikasi sistem yang udah otomatis yang sudah ada di diri kalian masing-masing. Itu HAM ini itu memiliki 3 aturan mutlak. Yang pertama adalah universal, yang artinya setiap manusia yang ada di dunia ini itu memiliki HAM, hak asasi manusia pada dirinya masing-masing. Yang kedua adalah nggak bisa dicopot, yang berarti nggak ada satu orang pun, bahkan negara sekalipun, yang bisa menghapus atau mencopot HAM kalian. Yang berikutnya adalah hadiah langsung dari Tuhan yang telah diberikan kepada kita sejak lahir. Contohnya adalah bagaimana kita bisa bebas hidup aman tanpa ketakutan, bebas milih agama, atau bebas kita tinggal di mana saja. Dasar-dasar hukum HAM di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar UUD 1945. Konstitusi merupakan payung hukum tertinggi jaminan HAM di Indonesia. Pengaturan paling rinci terhadap pada pasal 28A sampai 28J serta beberapa pasal lain seperti pasal 27 dan pasal 28 hingga 34. Pasal-pasal ini melindungi hak untuk hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama, hak atas rasa aman, hingga hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang utama yang secara spesifik mengatur jenis-jenis HAM, asas-asas dasar, hak anak, hak wanita, serta kewajiban dasar manusia. Undang-undang ini juga menjadi landasan dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga pengawas. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dasar hukum khusus yang mengatur pembentukan pengadilan HAM dan hukum acara penyelesaian pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat, ratifikasi hukum internasional. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai konvensi internasional ke dalam hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang anti penyiksaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai mahasiswa, terdapat berbagai macam cara untuk kita dapat menyikapi hak asasi manusia. Yang pertama ada edukasi dan juga awareness, yang dimana sebagai mahasiswa penting sekali untuk memahami
dan juga hukum-hukum terkait hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada edukasi sebaya, yang dimana kita sebagai mahasiswa dapat mengikuti seminar dan juga workshop terkait isu-isu hak asasi manusia. Yang ketiga ada penggunaan pemanfaatan media sosial, yang dimana kita sebagai mahasiswa bisa menyikapi isu-isu hak asasi manusia serta menggunakan platform digital untuk sama-sama mengedukasi masyarakat luar terkait hak asasi manusia. Kemudian yang keempat ada menghargai dan juga menghormati kebebasan bersuara. Dengan siapa aku bisa halo semuanya, kenalin nama aku Imelda dari Prodi Manajemen Angkatan 25. Oke, aku izin langsung tanya aja ya Kak. Jadi menurut Kakak, bagaimana sih Kakak sebagai mahasiswa itu dalam menyikapi hak asasi manusia? Menurut Kakak tuh bagaimana? Kalau aku sebagai seorang mahasiswa, aku bakal nerapin ini di kampus ya. Jadi tuh kita di kampus harus menghargai pendapat orang lain, gak boleh hate speech. Terus kita juga harus menolak diskriminasi suku agama dan ras. Oke, terima kasih banyak Kak Imelda. Halo, nama aku Baim dari Prodi Informatika. Oke, jadi menurut Kakak, bagaimana Kakak sebagai mahasiswa Unggakri ini dalam menyikapi hak asasi manusia? Saya sendiri sebagai mahasiswa sih kayak melihat isu-isu politik gitu, terus juga self awareness buat dia memahami isu politik tersebut lah. Jadi mungkin masih aware terhadap isu-isu politik yang sekarang ini ya Kak? Betul. Oke, terima kasih Kak Baim. Mengatasi permasalahan bukan tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum, tapi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Lewat hal kecil seperti saling menghargai di kampus, serta berpikir kritis terhadap ketidakadilan, serta berani bersuara dan pendapat. Ayo kita tegakkan HAM, jangan sampai menunggu pelanggaran HAM menimpa kita atau orang di sekitar